Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nara Giovandra, NIM G002317 dari kelompok SGD A3. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama adalah mengenai nervous system. Yang pertama-tama kita belajar mengenai structure of neuron. Secara garis besar ini dibagi menjadi 3, yaitu soma, akson, dan nerve ending. Di soma ini atau badan sel terdapat nukleus dan organel sel, serta terdapat perpanjangan dari soma ini yang disebut dendrit untuk menerima rangsangan dari neuron lain. Kemudian nantinya rangsangan ini akan diteruskan oleh akson, yang dimana di akson ini terdapat myelin sheath. Dan yang terakhir, dan di myelin sheath ini ada Schwann cell. Kemudian diteruskan hingga ke nerve ending, untuk selanjutnya diteruskan lagi ke neuron-neuron yang lain. Kemudian nervous system ini terdiri dari 2 tipe. Yang pertama central nervous system dan yang kedua adalah peripheral nervous system. Central nervous system terdiri dari brain, medulla spinalis atau spinal cord. Pertama-tama kita akan membahas mengenai peripheral nervous system. Yang pertama kita membahas mengenai peripheral nervous system. Yang pertama ada nukleus, yang merupakan kumpulan badan sel atau soma di dalam saraf pusat. Yang kedua adalah traktus. Traktus merupakan kumpulan berkas-berkas akson pada sistem saraf pusat yang berakhir di nukleus atau ganglion. Yang ketiga adalah ganglion. Ganglion merupakan kumpulan badan sel atau soma pada sistem saraf perifer. Yang keempat adalah nervus. Nervus merupakan kumpulan berkas-berkas akson di dalam saraf perifer yang bisa berakhir di ganglion atau di organ perifer atau menjulur bebas. Dan yang terakhir adalah plexus. Plexus adalah anyaman nervus di perifer. Peripheral nervous system ini adalah sistem yang kompleks, yang dimana nervus bisa dimiliki oleh saraf eferen dan aferen. Sistem saraf ini sistem saraf pusat terbagi menjadi encephalon atau otak dan juga medulla spinalis. Sedangkan perifer yaitu sensorik atau aferen dan motorik atau eferen. Untuk perifer sensorik terdiri dari somatosensori yang general dan spesial dan viscerosensori. Kemudian untuk motorik ada saraf somatik dan saraf otonom. Dengan saraf otonom dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang bersifat simpatis dan parasimpatis. Kemudian kita melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu arteri sistem. Mengenai arteri sistem dapat kita lihat di gambar ini. Pertama-tama dari arch of the aorta terbagi menjadi brachiocephalic trunk, left common carotid, dan left subclavian. Untuk brachiocephalic trunk dibagi menjadi 2, yaitu right subclavian dan right common carotid. Right subclavian dibagi menjadi 2, yaitu right axillary yang menuju ke right brachial, yang terbagi menjadi 2, yaitu right radial dan right ulnar, yang akan bergabung lagi dan menjadi 2 lagi, menjadi right superficial palmar arch yang dilanjutkan dengan right common palmar digital dan right proper palmar digital di ujungnya. Sedangkan di bagian lain adalah right deep palmar arch dan berakhir di right palmar metacarpal.
Kemudian kembali lagi ke right subclavian, bagian lahirnya adalah right vertebral yang nanti akan bersama-sama dengan left vertebral bergabung menjadi basilar dan terbagi menjadi dua lagi, menjadi right posterior cerebral dan left posterior cerebral. Kemudian dilanjutkan ke left common carotid, dibagi menjadi dua, left internal carotid dan left external carotid. Left internal carotid dibagi menjadi dua, yaitu left anterior cerebral dan left middle cerebral percabangannya. Kemudian tadi untuk right common carotid percabangannya ada right external carotid dan right internal carotid yang akan bercabang menjadi dua lagi, menjadi right anterior cerebral dan right middle cerebral. Kemudian yang terakhir adalah untuk left subclavian bercabang menjadi left vertebral yang seperti tadi telah dibilang akan bergabung menjadi right vertebral menjadi arteri basilaris. Kemudian juga left subclavian ini bercabang menjadi left axillary. Ini adalah gambar-gambarnya. Kemudian ke materi yang selanjutnya adalah vein system. Untuk vein system dari superior vena cava bercabang menjadi right brachiocephalic vein dan left brachiocephalic vein. Kemudian untuk lebih ke bawah lagi terdapat aksesori hemiazygous vein, right intercostal veins, azygous vein, left intercostal veins, hemiazygous vein, left lumbar veins, left ascending lumbar veins, inferior vena cava, right ascending lumbar vein, dan right lumbar veins. Kemudian bagian-bagian lebih detail seperti tambah di sini. Ada right internal jugularis, kemudian left internal jugularis, kemudian juga ada external jugularisnya di kedua sisi left dan right. Kemudian brachiocephalic ada di kiri, di kanan dan di kiri. Kemudian superior intercostal di kiri dan di kanan. Kemudian ini adalah superior vena cava, dan di intercostal terdapat vena juga yang dinamakan posterior intercostal di left dan right. Kemudian di sebelah sini ada left axillary dan left cephalic, begitu juga yang di kanan. Kemudian ini adalah azygos dan ini adalah mediastinalis, bronchial, perikardial. Kemudian ke bagian yang lebih bawah, di sini ada hemiazygos, vena left renal, vena left suprarenal, right suprarenal, right subcostal, right renal, right ascending lumbar, right gonadal, juga ada yang di bagian kirinya. Kemudian inferior vena cava, right lumbar, kemudian ini bercabang menjadi left common ilia
dan right common iliac. Kemudian ini bercabang menjadi right internal iliac dan right external iliac. Sedangkan di bagian kirinya left internal iliac, left external iliac, dan left femoral. Kemudian ini adalah bagian peredaran darah di vena dan arteri yang melalui liver dan jantung. Tributaris dari usus kecil dan beberapa bagian dari usus besar, lambung, dan pankreas menuju superior mesenteric vein, sedangkan tributaris dari lambung, pankreas, dan usus besar ke splenic vein, mereka akan bergabung menjadi hepatic portal vein menuju liver. Dari liver ke hepatic veins, ke inferior cava, vena cava menuju jantung, kemudian keluar di abdominal aorta menuju ke proper hepatic artery dan ke liver lagi. Sekian materi yang saya bawakan hari ini. Terima kasih.